Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Habibudin dari PTE Rombel 2 2023 dengan NIM 23050800049. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang transistor BJT atau Bipolar Junction Transistor. Nah, apa sih itu transistor BJT? Transistor BJT ini merupakan jenis transistor yang mempunyai tiga kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Umumnya sendiri, transistor ini digunakan sebagai saklar elektronik untuk memutus atau melewatkan arus listrik pada komponen elektronik lainnya. Nah, BJT ini juga bisa digunakan sebagai penguat, stabilisasi ketegangan, modulasi sinyal, dan dalam banyak aplikasi lainnya. Nah, Em, transistor BJT ini mempunyai dua jenis, teman-teman, Em, yaitu PNP dan NPN. PNP atau bisa disebut positif negatif positif dan NPN negatif positif negatif. Bedanya sendiri dari kedua jenis transistor ini yaitu hanya arah aliran arus positif dan negatifnya. Dalam transistor BJT ini em, arus yang dialirkan hanya terdapat pada satu jenis pembawaan yang dapat berupa elektron atau holes. Selanjutnya ada struktur transistor BJT. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, em, transistor BJT ini eh, punya apa tiga kaki, yaitu emitter, base, dan kolektor. Nah, emitter ini merupakan lapisan yang mengalirkan elektron ke base. Lapisan emitter ini biasanya memiliki tingkat konduktivitas yang tinggi. Lalu yang kedua ada base. Base itu merupakan lapisan yang menerima elektron dari emitter dan mengirimkannya ke kolektor. Nah, lapisan base ini memiliki tingkat konduktivitas yang rendah, sehingga hanya elektron yang memiliki tingkat konduktivitas tinggi yang dapat melalui lapisan base. Lalu yang ketiga ada kolektor. Nah, lapisan ini yang menerima elektron dari base dan mengalirkan arus ke sumber daya luar. Nah, biasanya lapisan kolektor ini memiliki tingkat konduktivitas yang tinggi. Nah, untuk fungsi transistor BJT. Nah, fungsi transistor BJT itu sendiri yang pertama sebagai penguat sinyal. Transistor BJT dapat digunakan sebagai penguat sinyal yang memperkuat sinyal elektronik seperti tegangan atau arus. Transistor ini digunakan dalam rangkaian analog untuk mengubah sinyal yang kecil menjadi sinyal yang lebih besar dan lebih mudah dibaca. Lalu yang kedua, fungsi transistor BJT ini dia sebagai saklar. Nah, ini tuh dia bisa memutus atau melewatkan arus listrik pada komponen elektronika. Biasanya digunakan dalam rangkaian digital untuk mengontrol arus yang mengalir ke komponen elektronik. Lalu yang ketiga itu dia sebagai penstabil tegangan. Nah, transistor ini dapat digunakan sebagai komponen stabilitas karena bisa membantu mengatur tegangan listrik dalam rangkaian elektronik. Nah, ini tuh biasanya digunain dalam rangkaian analog untuk mengatur tegangan yang diperlukan oleh komponen elektronik. Oke, lanjut penggunaan transistor BJT. Yang pertama itu dia sebagai amplifier. Digunakan sebagai amplifier karena ia dapat mengubah sinyal dengan ukuran kecil menjadi sinyal ukuran besar. Yang kedua, dia sebagai pengendali arus. Transistor ini digunakan sebagai pengendali arus karena ia dapat mengontrol dan mengalirkan ke suatu komponen elektronik sehingga
dia dapat mengatur arus yang diperlukan. Yang ketiga, dia sebagai pengatur tegangan. Transistor BJT ini digunakan sebagai pengatur tegangan karena ia dapat mengatur tegangan yang diperlukan untuk menjalankan satu komponen elektronik sehingga dapat digunakan untuk mengatur tegangan yang diperlukan. Yang keempat, dia juga bisa sebagai pengatur derajat. Pengatur ini dia tuh mengatur derajat tegangan atau arus yang diperlukan untuk menjalankan suatu komponen elektronik. Lalu yang kelima, dia sebagai pengatur frekuensi. Itu tuh dia mengatur frekuensi yang diperlukan untuk menjalankan suatu komponen sehingga dapat digunakan untuk mengatur frekuensi yang diperlukan. Nah, em, mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai transistor BJT atau bipolar junction transistor. Terima kasih atas em, perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh soal. Bisa dilihat di sini ada rangkaian listrik, ada 2 loop. Diketahui betanya itu 200, VBE-nya kita asumsikan 0,7 volt. Nah, yang di sini tuh ditanya IB di sini. IB, terus ada IC, dan IE, lalu ada VCE-nya. Oke. Yang pertama kita mencari IB ya. Nah, di sini IB itu dari sini 2 dikurangi IB dikali 100k ohm dikurangi VBE sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa merubah 2 kurangi 100k kali IB kurangi 0,7 sama dengan 0. Jadi 2 0,7 itu 1,3, lalu 1,3 per 100k sama dengan IB. Jadi IB 0,00013 ampere atau bisa juga 13 mikroampere. Selanjutnya kita mencari IC. Nah, IC ini rumusnya adalah beta sama dengan IC per IB. Nah, jadi tinggal dibalik nih teman-teman. IC sama dengan beta kali IB. IC-nya berarti betanya 200. IB-nya tadi sudah ketemu 13 mikroampere. Nah, dikali IC-nya jadi 2600 mikroampere. Lalu selanjutnya kita mencari IE ya. Nah, IE itu rumusnya IC ditambah IB. Jadi tadi IC-nya kan 2600 mikroampere ditambah sama IB-nya 13 mikroampere. Jadi IE-nya itu 26.013 mikroampere. Nah, untuk VCE-nya sendiri kita mencari menggunakan rumus Kirchhoff tegangan. Nah, di sini bisa kita lihat seperti tadi 10 ini 10 dikurangi IC dikali 1K ini dikurangi VCE sama dengan 0. Jadi di sini 10 dikurangi tadi isinya 2613 mikroampere
dikali 1K dikurangi VCE sama dengan 0. Nah, ini tuh karena di sini ampere ya, kita dirubah dulu 2613 ya, jadi 0,0002613 ampere kali 1K min VCE sama dengan 0. Nah, di sini berarti 10 min 2,6 min VCE sama dengan 0. Tinggal dibalik aja, berarti VCE sama dengan 10, berarti 7,4 volt. Gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.